akan membawakan awal tahun ini sesuatu yang namanya perubahan hidup gitu ya. Mungkin kan kehidupan kita yang lama sekarang di tahun 2023 kita jangan tetap berdiri di tempat yang sama. Apa yang dulu kita perbuat jangan kita ulangi kembali. Jadi saya akan membawakan di perubahan hidup 1 Yohanes 2 ayat 6 yang mana dikatakan seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita dikatakan kita ini kan orang yang percaya pada Tuhan. Berarti ada sesuatu perubahan hidup yang harus kita ubah. Memang suatu perubahan hidup itu tidak mudah. Tetapi kalau kita mau memutuskan untuk berubah agar serupa dengan Kristus, sifat-sifat lama kita ini kita rubah. Kalau kita tidak mungkin menjadi pengikut Kristus yang tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan Kristus. Jadi kalau kita sudah mengaku bahwa kita ini pengikut Kristus, tetapi kita harus juga memiliki kemiripan sama Kristus, yaitu sifat-sifatnya, karakternya, semuanya. Saya mendapatkan suatu ilustrasi seperti ini. Kalau yang namanya kita punya satu rumah. Rumah itu biasa kan kita suka dandanin. Oh, ini kekurangan, kita dandanin. Terus kita memberi sesuatu barang yang kita mau taruh supaya kelihatan rumah kita ini berubah nih tahun ini nih, supaya kelihatannya lebih berubah lah. Akhirnya kita memberilah sesuatu, mungkin karangan bunga untuk didandani nih sudut rumah kita, ada pohon vas bunga yang indah, yang cantik, yang mahal. Mungkin kita belinya mahal supaya kelihatannya rumah aku nih seger nih, ada bunga-bunga. Nah itu akhirnya karena sesuatu yang baru kita taruh di dalam rumah kita, pasti kita kelihatannya yang baru ini doang kita lihat terus. Akhirnya kita melalaikan yang mungkin kayak kursi kita yang aduh kelihatannya kok dekil ya kursi kita. Akhirnya kita baruhin. Oh kayaknya ini mejanya kurang cocok nih pakai ini. Akhirnya kita beli lagi lah meja baru. Akhirnya semuanya karena kita melihat sesuatu yang baru itu, vas bunga atau apa yang beri barang yang baru itu, akhirnya kita melihat yang lain-lain nggak bagus gitu kan. Akhirnya kita berubah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Artinya vas bunga itu merupakan sesuatu Tuhan ditaruh dalam kita, itu berarti setiap yang tidak baik itu kita harus rubah dan harus buang gitu. Itu intinya seperti itu. Jadi keindahan itu yang harus kita taruh di dalam hidup kita itu, yang vas bunga itu merupakan Roh Kudus, merupakan Tuhan yang begitu indah, yang begitu gambaran Tuhan dalam kehidupan kita, itu kita harus taruh di dalam hati kita, maka seluruh kehidupan kita akan berubah. Perubahan yang dikatakan suatu perubahan yang kita tidak mampu untuk kita berubah sendiri, tetapi karena kita menaruh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk berubah. Memang tidak gampang, sulit. Tetapi kalau yang namanya kita mau Tuhan bekerja dalam kita, pasti kita ada sesuatu yang kita harus lakukan juga. Nah, makanya dikatakan apa yang harus dilakukan untuk kita mengalami suatu perubahan hidup? Yaitu satu tadi, mau berubah. Kalau mau berubah, saya mau berubah. Tetapi apa yang kita mau berubah? Cuman hanya mungkin di perkataan kita saja, saya mau berubah. Tetapi tidak ada yang kita lakukan. Tidak ada yang namanya kita, aku manusia lama aku dulu ini aku suka pendusta. Atau aku manusia lama aku ini suka, kehidupan aku yang dulu itu tuh kayaknya cuman taunya seneng-seneng. Atau taunya pokoknya hidup ini Tuhan juga tahu saya lah. Saya berbuat begini juga Tuhan tahu. Jadi akhirnya kita accuse dengan setiap perbuatan kita. Makanya dikatakan di Efesus 4 ayat 2 dikatakan seperti ini. Ayat 22 sampai 24. Ini bagus sekali. Dalam Efesus 4 ini kalau memang bisa gitu dibaca, itu merupakan sesuatu yang luar biasa gitu. Di situ ada
yang kita harus mengikuti sehingga kita tahu, oh kita menjadi manusia baru harus seperti ini gitu kan. Nah, dikatakan Efesus 4:22 gitu. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, di sini dikatakan kita harus mau berubah, menanggalkan manusia lama kita. Namanya kalau kita menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, berarti manusia lama kita ini tuh harus ditanggalkan. Harus benar-benar itu ditanggalkan. Manusia lama kita, apa yang harus kita tanggalkan? Mungkin yang di ayat 23-nya. Yang harus kita perbaharui itu roh dan pikiran kita. Jadi pikirannya ini harus diubah. Pikiran yang menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus yang dikatakan juga di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran ini harus dirubah. Jangan pikiran yang selalu memakai keinginan sendiri, memakai kehendak sendiri, memakai apanya saya. Apa yang kita pakai pikiran kita yang selalu menunjukkan pikiran yang mungkin kadang-kadang kita berpikiran negatif kepada seseorang. Mungkin pikiran kita pikiran yang selalu tertuju kepada diri sendiri. Tetapi kita tidak memakai manusia baru kita, pikiran Kristus yang harus masuk di dalam kita. Apa yang menjadi pikiran Kristus yang dalam kehidupan kita, yaitu sesuatu karakter Tuhan yang harus ada yang kita adopsi itu. Sehingga yang namanya karakter itu, karakter yang apa yang kita harus adopt dalam kehidupan kita. Sehingga kita manusia lama kita harus dibuang. Mungkin kadang-kadang kita mungkin saat-saat ini ada yang namanya sesuatu yang di dalam pikiran kita, kekhawatiran. Atau mungkin juga ada yang namanya, nanti gimana ya masa depanku, gimana ya masa sekarang nih menghadapi resesi ini, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menabung terus supaya nanti kita bisa melakukan sesuatu yang baik, kita sudah berjaga-jaga. Nah, itu baik, kita harus berjaga-jaga. Tapi akhir jangan sampai pikiran kita fokus hanya tertuju kepada uang, hanya kepada kekayaan, tapi kita lupa bahwa fokus kita harus kepada Tuhan. Karena Dialah yang memberikan semua berkat kepada kita. Karena hanya Dialah yang tahu dalam segala apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Jadi bukannya kita tidak boleh bekerja boleh, yang dikatakan Roma 8 ayat 28 gak usah dibuka, tapi dikatakan Allah turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja bukan berarti Allah turut bekerja udahlah aku gak usah kerja, udahlah pikiran yang pokoknya tertuju kepada ini. Akhirnya kita lupa bahwa kita harus fokus kepada Tuhan sehingga Allah turut bekerja dalam hidup kita. Ada sesuatu tindakan yang harus kita lakukan, ada sesuatu perbuatan yang harus kita berikan kepada Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang apa yang Tuhan mau aku lakukan buat Engkau Tuhan, kita lakukan. Tapi kadang-kadang kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu beda tipis. Kalau kita mengetahui apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan apa, itu pasti membawa damai kita. Membawa damai juga kepada orang-orang sekeliling kita. Tapi kalau kehendak yang aku lakukan menurut pikiranku itu tidak akan membawa damai kalau itu memang kita yang mau. Akhir orang-orang sekeliling kita juga akan merasakan ketidakdamaian itu. Tapi kalau kehendak Tuhan yang kita lakukan dengan tindakan kita, itu akan membawa dampak sejahtera bagi orang-orang sekitar kita. Akan membawa damai untuk orang-orang sekitar kita. Karena kita pakai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Bukan keinginan saya lagi, bukan keinginan saudara dan saya. Tapi keinginan Tuhan yang kita taruh dalam hati, kita luapkan, kita keluarkan untuk menjadi berkat untuk orang lain. Tapi itu tidak mudah karena kadang-kadang kita bisa dikecohkan juga dengan
perkataan orang, perilaku orang, seolah-olah dia perkenanan Tuhan ada dalam kehidupannya. Tetapi kita bisa merasakan bahwa roh dalam orang itu adalah roh yang tidak memuji Tuhan, roh yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi roh yang ada dalam kehidupan orang itu adalah roh yang tidak diperbaharui, roh yang mengeraskan hati, roh yang memakai kekuatan sendiri. Sehingga yang dikatakan, orang suka berkatakan, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu yang mengalir dalam kita. Sehingga kita jangan, aduh aku dikatakan orang lemah. Tetapi kalau kita berdiam diri, kita tidak berkata-kata yang untuk mengecohkan orang, kita tetap berdiam tapi kita menikmati apa yang Tuhan mau. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya katakan, apa yang Tuhan mau saya berbicara, itu yang Tuhan akan menaruh. Nah, itu akan keluar, akhirnya kata-kata itu keluar, akan menjadi berkat yang membawa damai kepada setiap orang. Jadi pikiran-pikiran, perkataan-perkataan itu harus yang sinkron dengan apa yang menjadikan sesuatu yang buah roh itu. Tetapi jangan sampai kita membawa ke dalam situasi, kondisi tentang bukannya buah roh, tapi sifat-sifat kedagingan kita. Sehingga pikiran kita tidak sinkron dengan pikiran apa yang Kristus mau. Tapi kita memakai pikiran-pikiran kita sendiri. Yang itu yang akan membahayakan dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa perkenanan Tuhan ada dalam kita, tetapi sebenarnya kita ini akhirnya membawa hidup kita menjadi kesombongan di dalam kerohanian kita. Kita menganggap kita ini bisa, kita hebat, tetapi kita tidak membawa kedamaian kepada orang, sehingga kita menganggap kita tahu, kita segalanya kita tahu, tetapi akhirnya kita lupa. Semua pengetahuan, semua hikmat, semua kebijaksanaan itu semua dari Allah. Bukan dari kepintaran saya, bukan dari kebisaan saya. Tetapi kalau kita sudah menaruh roh kesombongan dalam hidup kita, itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita kadang-kadang bisa dipermalukan juga oleh Tuhan, karena kehidupan kita tidak sinkron dengan apa yang Tuhan mau. Makanya suatu perubahan hidup itu harus kita mau berubah dan harus sinkron dengan keinginan Tuhan. Bukan keinginan kita. Harus ada yang namanya karakter Tuhan masuk di hidup kita. Nah, juga yang namanya juga itu roh yang diperbaharui yang tadi dikatakan di Efesus itu. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, roh yang diperbaharui artinya roh yang diperbaharui. Boleh di Yeskiel 36, 26 sampai 27 juga dikatakan seperti ini. Yang namanya roh yang diperbaharui. Kita baca. Ini merupakan ayat suatu favorit buat saya untuk mengingatkan. Kalau saya pakai ayat ini untuk mengingatkan selalu gitu. Yang dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Yeskiel 36 ayat 26. Nah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi di sini kita diingatkan roh yang diperbaharui yaitu harus mempunyai hati yang taat. Menjauhkan tubuh dari hati yang keras supaya kita bisa merubah, mengalami suatu perubahan hidup dengan roh yang diperbaharui itu. Berarti kita harus ada yang namanya hati yang taat. Hati yang benar-benar sungguh-sungguh menaruh segala ketetapan-ketetapan Tuhan, berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya.
Jadi bukan kita hanya dengar firman, kita aku sudah taat pada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan peraturan Tuhan dan melakukannya. Apa yang firman katakan tidak boleh, kita harus lakukan. Tidak boleh ya kita tidak lakukan. Jangan kita kompromi. Oh nggak apa-apa, Tuhan mengertilah, Tuhan tahu. Nggak boleh. Tetap peraturan itu ya peraturan. Sehingga tanpa kita sadar, kita mengeraskan hati kita untuk diubah. Karena kita memakai pikiran dan roh kita bahwa ini aku sudah benar, pikiran aku benar. Tetapi kita tidak namanya hati yang mau diperbaharui, batin yang diperbaharui oleh Tuhan. Tetapi kita tetap memakai hati yang keras, seolah-olah ini aku sudah taat, tapi hati ini tidak mau dibersihkan. Hati ini yang tidak mau diubahkan. Kalau yang namanya hati yang harus mau diubahkan, berarti kan hati ini sudah keras, tetapi minta supaya hati ini menjadi taat, tunduk pada otoritas Tuhan, tunduk pada peraturan dan mau melakukannya, yaitu kita harus mempunyai suatu kerendahan hati, mau diubahkan Tuhan, mau diatur sama Tuhan. Jangan mau ngatur diri sendiri, seolah-olah ini saya bisa, saya mampu, saya dapat. Tetapi tidak mau memakai peraturan Tuhan. Tidak mau hidup yang diatur oleh Tuhan. Kalau yang namanya hidup diatur oleh Tuhan, berarti kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Baik yang tidak baik, baik yang baik, kita harus tetap serahkan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita melakukan suatu kebaikan, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan segala kebaikan kita, Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi kepada kita. Kalau kita tidak baik, tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan yang tidak baik, kita menyerahkan, Tuhan akan memberikan yang baik bagi kita. Jadi sesuatu apa kita melakukan suatu ketetapan Tuhan, peraturan, menyerahkan seluruhnya, menyerahkan dan membuang manusia lama kita. Jangan memakai pikiran kita, tetapi kita memakai pikiran Kristus dalam hidup kita dan selalu berpikiran positif dalam segala apapun. Karena pikiran ini bisa main karena mata melihat. Kalau kita melihat sesuatu, melihat yang tidak baik, pasti pikiran ini main. Oh iya itu begitu ya. Akhirnya kita menganalisa tanpa kita sadar, akhirnya masuk di dalam hati kita. Gimana mau berubah terus hati ini dirasuki dengan hal-hal yang dari mata melihat yang tidak baik. Kalau mata melihat yang tidak baik, sudah kita stop. Oh itu semua tidak baik karena itu seizin Tuhan memberikan saya mata untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Berarti Tuhan mau supaya aku tidak melakukan itu juga. Karena saya dikasih lihat, bukannya akhirnya saya dikasih lihat, akhirnya saya menghakimi orang, bukan. Tapi dengan saya melihat sesuatu dari mata saya, berarti Tuhan, kita menaruh Tuhan, roh Tuhan dalam kita. Sehingga Tuhan mengingatkan, aku tidak suka seperti itu, jangan engkau juga melakukan seperti itu. Jadi kita tahu bahwa mata melihat untuk melihat bahwa ada pengajaran dari Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau taruh dalam hati saya untuk saya melihat sesuatu yang sudah kau lakukan baik supaya engkau melakukan lebih baik lagi. Dengan mata melihat, tetapi jangan sampai pikiran kita bermain sehingga masuk di dalam hati, sehingga hati ini terus bergejolak yang tidak baik. Tetapi kita mau supaya hati ini dibersihkan, ada suatu perubahan dalam pandangan, pikiran, dan perasaan dan tindakan kita. Itu. Nah, sudah gitu, tadi kan kita bilang mau berubah. Yang kedua, kita harus namanya konsisten dan komitmen. Kalau kita udah namanya komitmen, kita mau berubah, apapun yang kita rasakan sulit. Makanya kita di dalam gereja dikatakan sangkal diri, pikul salibmu. Bukannya berarti sangkal diri, pikul salib berarti aduh tidak boleh segala apa. Maksud sangkal jadi hidup susah, bukan. Tapi sangkal diri, pikul salib. Apa yang kita tidak komitmen, kita harus sangkal. Aku tidak mau seperti ini, tapi aku sekarang mau berkomitmen. Aku harus menyangkal segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Aku harus menyangkalnya. Makanya juga yang dikatakan walaupun kita
hidup di dalam setiap komitmen kita, kita harus ada yang nama konsisten, tetap. Jangan dalam keadaan mungkin kita nih, aduh aku sudah berubah, tapi karena keadaan nih yang membuat aku begini lagi. Akhirnya aku nih keadaan lingkungan aku yang tidak menyenangkan. Mungkin keadaan lingkunganku atau keluargaku, mungkin pasanganku, mungkin segala tempat kerjaku yang tidak enak. Akhirnya aku sudah konsisten, aku sudah komitmen kepada Tuhan. Tetapi karena situasi lingkungan yang tidak memungkinkan, akhirnya kita berkata, Tuhan, aduh ini hari aku nggak bisa nih komitmen sama Tuhan. Aku mau madol dulu deh bersama Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Karena aku ada masalah yang besar nih Tuhan. Karena aku, aduh hatiku lagi nggak enak. Justru itu dikatakan di Roma 5:3-5. Di dalam kesengsaraan kita itu harus menimbulkan ketekunan. Yang ketekunan yang menimbulkan tahan uji. Itu yang di Roma 5:3-5. Mungkin saya boleh bacakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita sudah komitmen dan konsisten, kita harus tahu di dalam kesengsaraan itu kita harus menimbulkan ketekunan dalam hidup kita. Jangan akhirnya kita berkompromi gini, udahlah kita ini udah sengsara banget nih. Udah situasi nggak enak banget lingkungan, udah akhirnya kita menyalahkan dalam segala lingkungan kita. Di dalam situasi kita, akhirnya kita lupa. Kita kehidupan kita bukan dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Tapi kehidupan kita yang harus dipengaruhi adalah karena firman hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga ada kekuatan itu yang timbul dalam hidup kita yang dikatakan sini. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi kalau kita tekun bersama Tuhan, kita menjalani dalam masa-masa yang seperti tidak enak. Kita tetap tekun, kita tahan uji, kita menguasai diri kita. Sehingga ada yang namanya menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu yang tidak akan mengecewakan. Akhirnya kita tahu semua yang ada di dalam sekitar kita ini, itu seizin Tuhan untuk saya bisa semakin berkomitmen. Sehingga saya bisa tahu bahwa Allah yang aku sembah itu Allah yang luar biasa. Yang memampukan saya melihat sesuatu yang tidak ada, dia menciptakan menjadi ada. Mungkin dia setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sedang diproses, untuk kita masuk di dalam komitmen itu nggak gampang. Pasti ada yang namanya kita mau berkomitmen dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti ada yang namanya celah-celah yang iblis serang. Ngapain lu komitmen? Ngapain begini tuh? Lihat tuh. Ini keadaan sekelilingmu, orang-orang yang menyebalkan. Lihat tuh suamimu, lihat tuh istrimu, lihat tuh pasangan hidupmu, lihat tuh pelayan-pelayanmu, lihat tuh pegawai-pegawaimu. Waduh, akhirnya tuh pikiran kita main yang negatif. Sehingga kita lupa ketekunan, kita harus tekun. Kita harus fokus kepada Tuhan. Karena semua Tuhan melakukan ini, saya tahu mungkin komitmen saya kurang. Sehingga Tuhan lagi menguji saya nih. Apakah dengan masalah yang terjadi saya tetap komitmen kepada Tuhan? Apakah masalah yang saya hadapi, apakah saya tetap teguh di dalam Tuhan? Apakah saya tetap ada suatu pengharapan kepada Tuhan? Atau saya hanya berpengharapan cuman kalau saya lagi hidupnya lagi enak? Ataukah saya dalam saya ketekunan kepada Tuhan saat saya tidak ada masalah? Sehingga enak nih bersama Tuhan, enak saya bisa tekun. Tetapi kita lupa, justru itu di dalam setiap inilah
kita ini dibawa ke Tuhan untuk dalam dimensi Tuhan yang lebih dalam. Tanpa kita sadar. Kalau kita dalam keadaan situasi, kita harus ingat, semua itu adalah pelajaran Tuhan untuk kita melihat dengan mata kita. Semua ini pelajaran buat kehidupan kita. Karena kita hidup ini, kekristenan, kita itu bukan berarti kita sudah pandai berbicara firman, kita sudah bisa membawa firman, kita sudah ke gereja, sudah aktif apa, bukan itu. Tapi yang Tuhan mau, kehidupan kita ini setiap hari, apakah ada yang namanya suatu perubahan-perubahan. Jangan kita merasa, aku sudah berubah loh, aku sudah menjadi orang yang sabar, aku sudah menjadi orang yang tekun, aku udah merasa semuanya, aku sudah. Tapi kita akhirnya bisa lolos dengan komitmen kita. Kita akan lolos dengan konsisten kita. Sehingga kita yang dikatakan lemah. Jadi kita lemah karena kita merasa kita sudah. Tapi namanya pelajaran perubahan kehidupan itu tidak pernah berakhir. Sampai kapanpun. Walaupun kita sudah mengerti, kita sudah merasa kita sudah berubah, tetap kita harus namanya belajar terus, komitmen terus, konsisten terus, sehingga suatu perubahan hidup kita sesuai dengan Tuhan mau. Akhirnya kita masuk dimensi Tuhan yang Tuhan mau kita. Sehingga kita tahu semua proses, semua apapun yang ada sekarang saat ini mungkin kita dalam pergumulan kita, mungkin kita dalam masalah kita, mungkin kita dalam situasi pun yang tidak enak, harus kita ingat, semua ini Tuhan lakukan, semua seizin Tuhan, karena Tuhan mau memberikan kepada kita sesuatu. Lihat, itu adalah kuasaku yang bekerja dalammu. Sehingga kita tahu bahwa kita menyerahkan kepada Tuhan, sehingga ada yang namanya kuasa Tuhan bekerja, sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong rohani, tetapi kita terus membawa kehidupan kita perubahan setiap hari. Jangan merasa kita sudah berubah saat ini, akhirnya kita tidak membawa untuk dimensi Tuhan, untuk kita masuk terus di dalam perubahan yang Tuhan mau. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi bukan hidup kita lagi yang bermegah, tapi biarlah Kristus yang bermegah dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat kita, bukan hidup kita yang dilihat, tapi orang melihat kehidupan kita. Oh, orang ini ada Kristus di dalam kehidupannya. Karena kehidupannya yang selalu ada yang namanya hidup yang selalu bermegah di dalam kehidupannya adalah Kristus yang dimegahkan dalam kehidupannya. Sehingga yang namanya pikiran, roh yang diperbaharui, pikiran yang diperbaharui, roh yang diperbaharui, dan juga konsisten dan komitmen kita kepada Tuhan yang terus kita perbaharui sehari demi sehari, sehingga kita tidak lalai, tapi kita menjadi orang-orang yang membawa nama Tuhan, yang membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Setiap orang pasti punya masalah. Tidak mungkin orang itu enak ya, tidak punya masalah. Kita tidak tahu dalamnya, mungkin dalam situasi kehidupan orang itu. Mungkin dari luar kelihatannya tidak, tapi di dalamnya kita tidak tahu. Tetapi biarlah Tuhan bekerja di dalam setiap kita yang mengubahkan hidup kita. Kalau kita ada masalah, ada persoalan, jangan kita akhirnya gembeng-gerutu, tidak ada ucapan syukur, tapi bersyukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur itu dalam segala hal. Kita selalu diingatkan, tetap berdoa, bersukacitalah senantiasa. Jadinya masalah, persoalan, kita masih ada di bumi, pasti ada. Tapi gimana kita untuk melihat suatu pandangan masalah itu? Karena kita sudah merubah cara pandang kita, mengalami suatu perubahan hidup, sehingga sampah-sampah yang dulu, yang kita mungkin belum mengenal Tuhan, sekarang kita sudah mengenal Tuhan. Biarlah sampah itu kita buang, dan manusia lama kita yang boleh dikatakan kita mungkin menjadi, dulu kita orang yang belum kenal Tuhan, mungkin kita boleh dikatakan sampah yang tidak mengenal Tuhan, mungkin orang yang belum bertobat, yang tidak mengerti apa keinginan Tuhan. Nah, kita harus buang itu. Sekarang aku sudah milik Kristus, jadi apa sih? Kita buka hati. Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan buat Engkau? Aku sudah mengenal Engkau Tuhan. Aku sudah menaruh Engkau dalam hatiku.
sekarang apa yang belum berkenan di hatiku, di pikiranmu Tuhan, apa yang belum berkenan Tuhan hidupku di dalammu Tuhan. Aku mau untuk diberubahkan. Aku mau lebih komitmen kepada Engkau Tuhan. Tolong saya supaya saya bisa melakukan sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Supaya nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan saya. Itu yang kita harus terus bawa kehidupan kerohanian kita, perubahan hidup kita itu. Sungguh-sungguh jangan yang dikatakan kita menjadi tomat, yang tobat terus kumat gitu loh. Jangan seperti kalau kita sudah bertobat, ya bertobat sesuai dengan jalannya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan jadi tomat ntar udah bertobat kumat, manusia lamanya keluar lagi. Jangan, tapi kita tetap tobat, akhir tobat sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.